Mana? Udah sih. Berarti jam 6. Jam 18.00, Mbak. Itu 30 apa berapa? Iya. Jadi udah boleh dimulai. Jam 17.58. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisdawati dari Program Studi Sarjana Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Pamulang. Perkenankan pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mata kuliah Manajemen Keuangan 2. Di sini, saya akan menjelaskan bagaimana pembelajaran yang saya lakukan, yaitu meliputi delivery, interaction, assessment yang saya sampaikan pada pengajaran ini. Adapun delivery interaction assessment ini terdiri dari 7 pokok, yaitu antara lain 1. Deskripsi mata kuliah, 2. Kemampuan capaian yang diharapkan, 3. Materi pembelajaran, 4. Sistem pembelajaran, 5. Metode pembelajaran, 6. Interaksi antara dosen dan mahasiswa, 7. Sistem penilaian mata kuliah sesuai dengan RPS. Pada poin pertama dari dia adalah deskripsi mata kuliah. Untuk hari ini, saya akan menjelaskan tentang pokok bahasan pertemuan ke-1, yaitu tentang pembelanjaan perusahaan, di mana arti daripada manajemen keuangan adalah salah satu mata kuliah keilmuan dan keterampilan yang mempelajari teori dan konsep segala aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola aset sesuai tujuan perusahaan secara menyeluruh. Capaian pembelajaran kemampuan akhir yang direncanakan yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks manajemen keuangan. Selanjutnya, materi pembelajaran terdiri dari pengertian manajemen keuangan, tujuan manajemen keuangan, fungsi-fungsi manajemen keuangan, ruang lingkup manajemen keuangan, sumber dana perusahaan. Selanjutnya, sistem pembelajaran, mode perkuliahan, di mana di sini sistem pembelajaran adalah sinkronus. Adapun komponen sistem pembelajaran terdiri dari tujuan pembelajaran CPMK, sub CPMK, metode pembelajaran, kuliah, diskusi, dan tanya jawab interaksi. Materi, alat pembelajaran terdiri dari literatur dan modul. Kemudian evaluasi yang dinilai adalah ketepatan dan penguasaan dari materi. Metode pembelajaran meliputi kuliah, diskusi, dan tanya jawab interaktif. Selanjutnya, 6. Sebelum saya memberikan materi kuliah yang pertama kali, saya lakukan adalah menentukan capaian pembelajaran. Interaksi antara dosen dan mahasiswa.
Kemudian membangun suasana kelas yang menyenangkan dan berdoa bersama. Mempersilahkan mahasiswa membuka modul. Menulis dan membaca pokok bahasan yang diberikan. Selanjutnya, aktif recall atau review. Selanjutnya, mengapresiasi dan memberi bonus nilai. Selanjutnya, diskusi materi dengan contoh kasus. Selanjutnya, bertanya jika tidak paham. Selanjutnya, menyelipkan joke atau candaan. Hal ini menghindari ketegangan dan membangun suasana akrab. Selanjutnya, mengajak mahasiswa berinteraksi. Selanjutnya, membuat kesimpulan. Selanjutnya, asesmen yang ketujuh adalah delivery interaction adalah sistem penilaian mata kuliah sesuai dengan RPS. Kemampuan yang diharapkan pada pertemuan pertama ini adalah mampu memahami dan menjelaskan pengertian pembelanjaan, yaitu antara lain pembelanjaan aktif dan pembelanjaan pasif. Mampu memahami dan menjelaskan sumber-sumber pembelanjaan perusahaan, yaitu internal maupun eksternal. Selanjutnya, memahami dan dapat menentukan penggunaan modal. Metode yang digunakan adalah berupa tanya jawab dan diskusi. Sedangkan kriteria penilaian untuk mahasiswa yaitu antara lain keaktifan mahasiswa, kemudian kebenaran dan kelengkapan dari jawaban. Untuk ini maka akan diberikan bobot nilai yaitu berkisar antara 60 sampai dengan 10%. Baiklah teman-teman, pada minggu lalu saya sudah memberikan saran untuk teman-teman membuka modul tentang pembelanjaan. Apakah sudah di-upload untuk modul tersebut? Sudah. Dan sudah dipelajari? Sudah dipelajari dan di-upload belum? Sudah. Ines, Bella? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baiklah, kalau kalian sudah mempelajari, hari ini kita akan diskusi. Oke, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu, yaitu mengenai manajemen keuangan. Menyangkut kegiatan-kegiatan perencanaan, analisis, dan pengendalian kegiatan keuangan ya. Di sini kita akan mempelajari juga di dalam manajemen keuangan yaitu tentang pembelanjaan perusahaan. Oke, kita Ibu akan menerangkan arti daripada pembelanjaan perusahaan tersebut itu apa sih artinya yang sebenarnya? Nah, di sini kita akan lihat artinya pembelanjaan ini meliputi
semua kegiatan yang bersangkutan dengan usaha untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan, serta usaha untuk menggunakan dana tersebut seefisien mungkin ya. Jadi dana yang dimiliki oleh perusahaan bisa digunakan untuk usaha, asalkan usaha itu adalah untuk mencapai profit yang sesuai diinginkan oleh perusahaan. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bambang Priyanto. Oke, kita lanjutkan. Kalian sudah mulai mengerti ya apa arti daripada pembelanjaan perusahaan. Oke, saya akan menanyakan kira-kira jenis-jenis pembelanjaan itu terdiri dari apa saja? Ada yang bisa bantu? Kira-kira siapa nih yang bisa bantu? Saya, Bu. Permisi, Bu. Ya, sudah deh. Oh, ya sudah. Ines duluan, Bu. Ya, silakan. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Saya Ines, saya mungkin izin nambahin Bu mengenai pembelanjaan itu yang saya ketahui ada pembelanjaan aktif. Di mana pembelanjaan aktif itu jadi perusahaan kayak punya uang lebih gitu. Terus nanti uang lebihnya ini bisa untuk diinvestasikan ke perusahaan itu sendiri atau kita bisa kayak funding ke perusahaan lain secara seefisien mungkin supaya dapat profit itu. Itu sih Bu yang saya ketahui. Terima kasih Bu. Iya, oke. Terima kasih. Aplaus untuk Ines. Kira-kira ada lagi nggak yang mau bantu untuk tentang jenis-jenis pembelanjaan? Permisi, Bu. Saya izin menjawab Ya, siapa? melengkapi jawaban Ines yang tadi. Jadi pembelanjaan pasif yaitu perusahaan dapat memperoleh dana atau modal yang dibutuhkan perusahaan dengan cara-cara yang paling menguntungkan, Bu. Ya. Iya. Oke, terima kasih Bella. Oke, saya rasa untuk Ines dan Bella kita applause mendapatkan bonus ya. Kalian berarti dengan saya menerangkan apa arti pembelanjaan, kalian sudah bisa mengerti tentang jenis-jenis pembelanjaan. Kira-kira ada yang mau menambahkan atau sudah cukup nih untuk jenis-jenis pembelanjaan? Saya kira sudah cukup ya Bu. Kira-kira siapa? Cukup atau mau kita lanjutkan dengan materi yang lain? Saya kira sudah cukup ya Bu. Cukup. Iya, Oke, kita lanjutkan kembali. Sekarang saya mau menanyakan lagi sumber-sumber pembelanjaan. Itu terdiri dari apa saja? Izin menjawab ya Bu. Ya, silakan. Dari yang saya ketahui Bu, macam-macam sumber dana itu, dana perusahaan ada yang eksternal dan juga ada yang internal. Jadi pendanaan eksternal itu merupakan yang didapat perusahaan dari ekuitasi yang dijualnya, misalnya saham dan juga investasi. Lalu yang internal itu dihasilkan dari perusahaan itu sendiri, Bu. Seperti modal yang ada di dalam perusahaan itu sendiri. Menurut saya itu saja. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan atau sekiranya saya salah. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih Susanti. Kita applause. Oke, kira-kira teman yang lain ada yang mau menambahkan atau mengurangi atau jawaban Susanti tidak benar. Kira-kira siapa? Maaf sebelumnya Bu. Mengatakan tidak benar. Siapa kira-kira? Maaf sebelumnya Bu, saya izin menjawab. Oke. Sepertinya jawaban Susanti tadi masih belum lengkap. Jadi saya akan menambahkan beberapa, Bu. Ya, silakan Bella. Ya, menurut saya, sumber dana internal itu juga bisa berupa dari utang, anjak piutang, dan juga leasing. Sekian dari saya. Terima kasih, Bu. Oke, jadi Bella kayaknya akan menambahkan jawaban Susanti ya. Jadi bisa berasal dari piutang menurut Bella.
Jadi benar sekali ya jawabannya, jadi sudah lengkap. Saham piutang itu merupakan sumber pembelanjaan yang berasal dari eksternal. Oke, kira-kira ada yang mau menambahkan lagi atau sudah cukup untuk sumber-sumber pembelanjaan ini? Izin Bu, Kira-kira gimana? saya Ines Bu. Mungkin Ya. saya mau izin tanya Bu. Ya, Saya mau nanya Bu, terkait dana pribadi kalau nggak salah ya. Dana pribadi ini itu kira-kira masuk ke sumber dana eksternal atau masuk ke sumber dana internal ya Bu? Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya terima tanyakan. kasih. Ya, kira-kira dari teman-teman ada yang bisa bantu nggak? Jawaban dari Ines, teman kalian. Siapa kira-kira yang mau bantu? Izin menjawab, Bu. Ya, Ya, menurut saya tadi dana pribadi itu masuk ke dalam pendanaan eksternal, Bu. Karena menurut saya dana pribadi itu bisa dianggap sebagai investasi yang bisa diambil ke dalam perusahaan tersebut. oke, benar sekali Susanti ya. Merupakan suatu jawaban yang tepat ya, merupakan dana yang berasal dari sumber eksternal. Karena dana pribadi itu merupakan investasi. Oke sekali ya, plus buat rekan-rekan dari Ines. Oke, kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan atau bagaimana? Contoh kasus atau bagaimana? Izin untuk bertanya, Bu. Contoh kasus tadi saya rasa sudah benar sekali ya, sudah tepat sekali dari beberapa kasus yang kalian kemukakan, kemudian juga jawaban-jawaban daripada jenis-jenis pembelanjaan, yaitu aktif, pembelanjaan pasif ya. Kemudian sumber-sumber pembelanjaan juga terdapat dari ekstern maupun intern. Oke, hari ini saya akan menyimpulkan bahwa pembelanjaan perusahaan ini Permisi, Bu. meliputi ya. Oke. Sebelumnya maaf untuk memotong pembicaraan Ibu, tapi sepertinya saya masih ada pertanyaan ya, Bu. Ya, Boleh untuk menambah? silakan. Ya, saya ingin nanya, Bu. Kalau sekiranya nih, Bu, saya ingin membuka usaha, saya sudah mempunyai modal tersebut, tapi saya bingung untuk mengolah modal tersebut. Apa maksudnya langkah pertama apa yang saya lakukan terhadap modal tersebut, Bu, untuk usaha saya nanti, Bu? Mungkin teman-teman atau Ibu bisa membantu menjawab pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, bagus sekali pertanyaannya Susanti ya. Kira-kira teman-teman ini ada yang bisa bantu enggak? Pertanyaan dari Susanti tadi, kira-kira bagaimana? Izin Bu. Susanti ingin punya usaha, langkah-langkah apa yang pertama kali yang harus dilakukan agar usahanya mencapai profit yang sebesar-besarnya? Oke, silakan Ines. Izin Bu, saya mungkin izin menjawab, tapi mohon untuk diluruskan ya Bu kalau misalnya kurang. Menurut saya dari pertanyaannya Susanti tadi, itu seperti langkah pertama yang harus dilakukan ketika memiliki modal untuk membangun suatu usaha gitu ya Bu ya. Nah kalau menurut saya, dari modal itu sendiri bisa diolah dengan cara pembagiannya gitu Bu. Jadi yang pertama adalah tergantung dari bisnis yang akan dilakukan. Jadi intinya kesimpulannya bagaimana Ines? Sorry, diulangi. Diulangi. Sepertinya ada gangguan sinyal ya, Bu, dari Ines. Oh ya, silakan. Jadi langkah pertamanya adalah menetapkan sumber dana yang didapat ya. Dana itu kita harus melihat dana itu dari ekstern maupun intern.
Nah, sebaiknya dana itu kita tinjau kembali supaya perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya ya. Itu yang pertama kali yang kita lihat. Nah, keduanya kita harus menyiapkan semua kegiatan yang akan dilakukan itu pokoknya apa, bisnisnya apa. Nah, harus ditetapkan terlebih dahulu ya, dengan dana yang sudah ada, bisnis apa yang akan kita lakukan. Nah, kita harus meninjau kembali bisnis tersebut akan memberikan suatu profit yang besar atau tidak. Yang ketiga, baru menerapkan beberapa staf-staf atau karyawan-karyawan atau manajer untuk mengelola perusahaan tersebut. Oke, ada yang ditanyakan untuk dana yang dimiliki oleh Susanti tadi untuk membuat suatu usaha. Kira-kira bagaimana jawabannya? Ada yang cukup mengerti atau mau menambahkan atau tidak mengerti sama sekali? Kira-kira bagaimana? Izin Bu, mungkin saya tadi terputus sinyalnya Bu. Mungkin saya izin melanjutkan jawaban yang tadi saya ingin tambahkan. Silakan. Oke, tadi sebenarnya sudah dijelaskan juga oleh Ibu. Nah, mungkin saya izin menambahkan pendapat saya aja. Berdasarkan yang tadi Susanti tanyakan kan itu modal. Jadi menurut saya selain yang tadi Ibu arahkan, mungkin yang modalnya ini setelah diketahui jenis usaha yang akan dilakukan. Nah, dari itu kita bisa membagi modalnya ini diolah. Jadi modalnya kan ada modal tetap sama modal kerja. Dimana kalau misalnya modal tetap itu contohnya kayak bangunan atau yang hal-hal yang kayak udah fix gitu dan susah untuk kayak diputar modalnya karena seperti bangunan alat itu kan berarti kan susah. Nah itu bisa dibagi modalnya ke situ dan juga bisa dibagi ke modal kerja. Nah modal kerja ini mungkin kayak sejenis bahan-bahannya gitu ya yang mudah perputarannya. Jadi kayak kalau misalnya dan juga lebih fleksibel. Jadi kayak bisa diatur lebih sedikit atau lebih kurangnya. Jadi kalau misalnya setelah membagi itu kita kayak apa ya bisa membagi modal kerjanya kalau misalnya bisa dikurangin dan juga bisa kita tambahkan ke dalam modal tetapnya dan itu tergantung dari tipe usaha yang akan dilakukan. Menurut saya itu Bu. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Ines. Berarti kalian sudah cukup mengerti saya rasa ya untuk materi pembelanjaan. Oke, kiranya cukup sekian diskusi kali ini saya rasakan kalian memang merupakan mahasiswa yang mendapatkan bonus. Aplaus buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam, Bu. Terima kasih juga, Bu. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih, Bu. Izin Sama-sama. Bu. Terima kasih. Saya juga izin ya, Bu. Iya, Terima Baik, kasih, Bu. Bu. sama-sama.